Kuliah hari ini berkaitan dengan 3 topik utama dalam minggu ini. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang akibat dosa. Yang kedua, kita akan membicarakan asal dosa itu sendiri. Lalu yang ketiga, kita membicarakan dampaknya dosa itu di dalam kehidupan manusia maupun di dalam kehidupan akademis dalam dunia ilmu pengetahuan. Mari kita menelusuri apa yang menjadi isu di dalam akibat dosa ini. Sebelum masuk ke sana, saya ingin menyampaikan proposisinya dulu. Proposisinya, penjelasan penekanannya. Ada 3 hal penting yang perlu saya mau sampaikan untuk kita. Ada 3 hal penting yang perlu saya sampaikan kepada kita. Kalau kita berbicara tentang keberadaan dirinya Allah, maka kita akan tahu bahwa Allah pada dirinya, ya, Allah pada dirinya itu adalah Allah yang tidak berubah, yang memiliki ketetapan. Ada 3 ketetapan yang ada dalam satu kesatuan, yaitu ketetapan yang menciptakan, memelihara, providensia, dan penebusan. Nah, berdasarkan ketetapan inilah, Allah berkarya. Allah berkarya dan seluruh karyanya dikerjakan di dalam konteks kondisi keadaan yang menggambarkan keberadaannya. Kata yang penting di dalam karyanya adalah kata baik. Jadi baik itu hasil karya Allah semuanya. Dinyatakan baik, dikerjakan dengan firman-Nya, dengan kuasa dan kasih-Nya. Jadi seluruh karya Tuhan itu baik. Di dalam seluruh karya Tuhan ini tidak ada yang namanya jahat. Jadi jahat itu tidak ada. Jahat itu tidak ada, dosa itu juga tidak ada. Karena dosa itu bukan hasil ciptaan, bukan ketetapan. Jahat dan dosa ini tidak ada di dalam ketetapan Allah, dalam karya Allah. Ini sepenuhnya adalah melekat pada kondisi keberadaan manusia. Ini tidak ada kejahatan dan dosa. Nah, Allah yang menciptakan manusia, ya, jadi manusia diciptakan oleh Allah, dan kita tahu bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar rupa Allah, pada dirinya manusia ada kebebasan. Ada kebebasan untuk taat, dan sudah diberi warning kepada manusia, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di taman, di tengah taman itu. Jadi di sini manusia harus taat kepada covenant. Jadi covenant kerja yang diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu berkaitan dengan buah. Jadi berkaitan dengan buah jangan dimakan, khususnya buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ini adalah sebuah pernyataan Tuhan yang tegas. Buah yang lain bebas dimakan. Yang ini ya, di dalam konteks ketetapan Allah, di dalam konteks covenant kerja, manusia tidak boleh makan. Tapi kalau makan nanti akan menjadi jahat. Mengapa ada di sini? Ini untuk menguji manusia, supaya manusia taat atau tidak. Karena manusia itu kan pada dirinya itu punya kebebasan. Pada dirinya manusia itu punya yang namanya kebebasan. Kebebasan manusia ini kebebasan untuk taat. Ya, kebebasan untuk taat. Bebas, kebebasan. Dan manusia sudah diberikan warning oleh Tuhan untuk tidak makan buah pohon pengetahuan yang berbeda di dalam konteks ini. Tetapi manusia dengan kebebasannya memakan buah ini. Jadi manusia dengan kebebasannya dan dengan kehendaknya sendiri memakan buah ini. Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tentu kita tahu bahwa ada si jahat, ya, ada si jahat di sini. Jadi ular yang sudah duluan ada di bumi ini, itu dia mencoba menggoda manusia untuk melawan Tuhan dan memberi tafsiran yang salah terhadap buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Kalau kamu makan, matamu akan terbuka. Kamu bisa membedakan mana baik dan jahat. Jadi manusia digoda, manusia punya kebebasan melakukannya.
keputusannya pada manusia, bukan pada ular, ya, si jahat ini. Dan manusia akhirnya memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan akhirnya melekatlah pada dirinya kejahatan, dosa. Nah, itu maksudnya dosa. Jadi dosa bukan sebuah entitas. Dosa itu melekat pada manusia yang sebelumnya sudah melekat pada pada ular. Jadi kalau kita lihat bagaimana ular pada dirinya sudah ada dosa, sudah ada kejahatan. Ular pada dirinya sudah melakukan tindakan kejahatan. Ini diajaknya manusia yang menurut gambar rupa Allah diciptakan, dan manusia yang punya kebebasan ternyata memakan buah ini. Ikuti. Kebebasannya tidak untuk melawan iblis atau si jahat, tapi justru untuk melawan Tuhan Allah yang memberikan kebaikan. Nah, kebaikan Tuhan tentu tidak berubah. Tuhan tetap baik pada dirinya. Dia tetap baik, dia tidak berubah, dia tetap setia pada kebaikannya. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung datang ke taman itu dan memberikan janji keselamatan. Di dosa itu melekat pada dirinya. Apakah Tuhan sudah mencegah? Sudah. Tuhan sudah mencegah manusia untuk tidak berbuat jahat dengan membuat kewafunan kerja. Bahkan di tengah taman itu, ya kalau kita perhatikan di tengah taman itu, Tuhan sudah memberikan juga yang namanya buah pohon kehidupan di tengah taman. Nah, buah pohon kehidupan ini ada di tengah taman. Kalau makan ini tidak apa-apa. Tetapi kebaikan Tuhan memberikan pohon ini dan sudah ada buahnya, tidak dimanfaatkan, tidak difungsikan, tidak digunakan oleh manusia. Justru manusia mengikuti ini godaan si setan, si iblis, si roh jahat ini yang menguasai ular itu dan dia akhirnya berdosa. Jadi sekali lagi Allah tidak pernah melakukan tindakan menahan atau menyuruh manusia untuk berbuat dosa. Tuhan sudah meminta manusia berbuat baik. Dan akhirnya manusia berdosa. Ini asalnya dosa manusia. Kalau ular atau si jahat ya jelas asalnya dari malaikat. Dia kan ini adalah malaikat. Jadi malaikat yang jelas malaikat ini jelas melawan Tuhan. Ya, dia ini malaikat yang tadinya ada di dalam surga memuji Tuhan, tetapi mereka melawan Tuhan dengan sengaja, dijatuhkan ke bumi. Nah, itu hal yang perlu tiap mahasiswa pahami. Mengapa pertanyaannya manusia di dalam konteks ini sulit memahaminya. Karena kita tahu bahwa di dalam bumi ini, jadi dari mulai penciptaan, kalau kita mulai titik penciptaan sampai dengan titik akhir kita, ini ada yang namanya ruang, ada yang namanya waktu. Kita ada di sini, ada di dalam ruang dan waktu. Tapi bagi Tuhan, ruang dan waktu ini, kalau kita mau kasih titik kekekalan, bagi Tuhan yang ini, itu dapat dinyatakan bahwa itu hanya setitik saja di hadapan Tuhan. Bukan seperti kita yang menunggu. Di sini ada Adam, di sini ada Abraham, di sini ada Daud, lalu di sini ada Yesus yang datang inkarnasi menjadi manusia, lalu di sini ada kita misalnya. Ini semua dari titik awal ke titik omega, titik akhir, ini semua satu kesatuan waktu dalam ruang yang disebut sejarah, tapi di mata Tuhan itu satu. Jadi sehingga kita tahu bahwa bagi Tuhan penciptaan, ketetapan penciptaan, ya kita tahu ada ketetapan penciptaan itu mencakup mana keseluruhan ini. Ada orang yang percaya di antara yang diciptakan, ada orang yang tidak dipercaya. Lalu Tuhan juga memberikan pemeliharaan, providensial. Dan di antara yang dipelihara Tuhan ini ada yang ditebus, ada namanya penebusan. Nah, 3 bagian yang penting yang berkaitan dengan ketetapan Allah, ya. Allah menetapkan ini. Yang bagian penciptaan dijalankannya, dinyatakannya. Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, termasuk bumi isinya. Terus lahir, terus menyebar, terus berkembang manusia. Ada binatang, ada tumbuhan, ada makhluk-makhluk lain, dan ada juga benda-benda lain. Ini penciptaan. Ada keteraturan di dalamnya,
ada hukum di dalamnya, ada keindahan di dalamnya. Dan juga Tuhan mencipta dan memelihara providensia. Lalu hanya Tuhan menetapkan penebusan bagi orang pilihan saja. Ini ketetapan, ini di dalam dirinya Allah. Lalu ini dikerjakannya di dalam ruang dan waktu. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 7 menjelaskan tentang kita telah ditetapkan sebagai umat Tuhan di dalam Kristus. Di sini tentu kita bicara tentang adanya Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ketiganya yang esa. Nah, itu bagian yang penting supaya kita tahu bahwa ketiga pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus telah menetapkan penciptaan, providensia, dan penebusan. Terutama tentang penebusan ini, Allah telah menetapkan siapa di antara manusia yang diciptakan ditebus. Mengapa hanya Tuhan memilih sebagian? Itu ketetapan Tuhan. Alkitab sudah menetapkan demikian dan menjelaskan demikian. Nah, penjelasan ini saya berharap bisa dimengerti dengan baik, ya, bisa dimengerti dengan baik sehingga bisa dipahami dengan utuh. Lalu kita masuk ke dalam bagian yang berikut. Jadi setelah manusia melakukan perbuatan dosa ada akibatnya, yaitu setiap keturunan Adam sudah bernatur dosa, melakukan dosa-dosa aktual, yang pasif maupun yang aktif, upahnya kematian. Akibat dosa yang secara langsung dihadapi manusia. Yang secara langsung dihadapi manusia yaitu kegelisahan, kejahatan atau keburukan, rasa bersalah, kesukaran. Ini mulai dari hati, ya, dari hati, kemudian tindakan jahat, sampai kepada guilty feeling, ya, rasa bersalah yang terus-menerus, dan mengalami kesukaran hidup, penderitaan, itu terjadi. Beranak cucu, tapi sulit untuk mencari nafkah bagi laki-laki, beranak cucu, tapi sulit bagi perempuan untuk melahirkan. Menguasai bumi, tanahnya sudah dikutuk karena kejahatan manusia. Jadi sulit. Namun di tengah kesulitan tetap ada anugerah umum yang diberikan Tuhan. Dan yang paling nyata adalah akibat dosa adalah kematian. Ya, ini kematian. Nanti saya jelaskan pengertian kematian. Lalu apa akibat dari keberadaan dosa yang berikutnya adalah natur manusianya rusak total dan tidak mampu total. Hilangnya persekutuan dengan Allah. Perubahan kesadaran manusia akan yang benar, yang baik, yang adil, yang suci. Lalu berkaitan dengan kematian ini, mati jasmani, mati rohani, dan akhirnya diusir keluar. Nah, ini adalah akibat dosa. Dampaknya, karena dampaknya berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada pikiran, kehendak. Ketika kita membuat sebuah rumusan dalam ilmu pengetahuan, dosa mempengaruhi, ya, pikiran yang rusak itu mempengaruhi hasil daripada pembuatan teori dan konsep. Dan kalau hasil dari pembuatan teori dan konsep dari penelitian, dari penyelidikan diterapkan, ternyata juga ada penyelewengan. Jadi kita bisa lihat, selain ada kerusakan di dalam menemukan kebenaran yang ada di alam, yang ada di dalam masyarakat, yang ada di dalam lingkungan kemanusiaan, ternyata hasil yang diperoleh pun, kalaupun itu sudah terbukti baik, ternyata manusia masih melakukan kejahatan dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada. Nah, ini dampaknya. Sementara di dalam dunia masyarakat kita tahu bahwa dampaknya terhadap masyarakat, terhadap keluarga, terhadap individu, khususnya dalam konteks sekarang media sosial, media cetak, media elektronik, jauh lebih masif, jauh lebih menakutkan, dan terlihat jelas. Ini membuktikan bahwa manusia sudah rusak total. Sekalipun demikian, manusia tetap masih ada kemungkinan untuk berbuat baik karena anugerah umum. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, menemukan kebaikan dan mendapatkan perbuatan baik, itu anugerah umum. Anugerah umum bagi setiap orang, entah yang percaya maupun yang tidak percaya. Dan anugerah umum inilah yang menolong orang menggunakan akal yang sudah rusak, tetap bisa digunakan untuk bisa menemukan pengetahuan, bisa memanfaatkan kebenaran, sekalipun terbatas. Hanya menahan dosa semakin luas. Itu anugerah umum. Melalui pendidikan, kita bisa semakin menahan dosa.
Seharusnya seperti itu. Namun kita tahu manusia tidak mampu total untuk mengendalikan keberdosaannya. Nah, sekarang kita masuk kembali kepada pokok pikiran. Akibat dosa yang paling nyata kelihatan adalah kematian. Nah, kalau kita bicara kematian, maka kita harus tahu benar bahwa istilah kematian di dalam Alkitab itu artinya terpisah. Jadi kalau kita baca Kejadian pasal 1 sampai dengan kitab Wahyu pasal 22, maka kita akan menemukan kesimpulan yang jelas bahwa kematian artinya terpisah. Kematian di dalam Alkitab itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah yang disebut kematian fisik. Yang kedua, kematian rohani. Yang ketiga, kematian kekal. Kematian fisik berarti terpisahnya tubuh dari roh. Kita mengalami kematian fisik. Setiap orang yang ada di dalam Adam pasti akan mengalami kematian fisik. Kecuali ada kasus-kasus khusus. Seperti Henokh yang diangkat. Seperti Nabi Elia yang dijemput oleh kereta berapi dari surga. Dalam kasus itu, kita tidak menemukan jasad, mayat, jenazah dari 2 orang ini. Karena langsung diubah menjadi orang yang memiliki tubuh yang mulia. Tapi umumnya, semua orang mengalami kematian fisik, keturunan Adam. Dan kita tahu, tubuh kita kembali ke debu tanah, roh kita kembali kepada Tuhan. Nah, karena tubuh kita kembali ke debu tanah, ada yang cepat prosesnya, kremasi misalnya, ada yang lambat dengan cara dimumikan misalnya, tetap dia akan kembali menjadi debu tanah. Roh kita kembali kepada Tuhan. Waktu roh kita kembali kepada Tuhan, mesti diingat nih, belum manusia yang kembali kepada Tuhan itu rohnya, bukan tubuhnya. Jadi kalau bicara rohnya, maka kita yang masih punya tubuh, yang masih punya roh dalam satu kesatuan yang utuh, sebagai individu, kita tidak mungkin dan tidak bisa berhubungan dengan roh yang sudah dipanggil Tuhan. Roh yang sudah dipanggil Tuhan tidak bisa berkomunikasi dengan kita pun tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena mereka sudah dipanggil Tuhan. Mereka menanti tubuh yang baru di akhir zaman. Tubuh mulia bagi orang percaya maupun tubuh yang tidak mulia. Tubuh binasa bagi orang yang tidak percaya. Sehingga saat ini bagi kita mereka menanti. Tetapi di dalam diri mereka, di dalam konteks mereka, mereka sebentar saja seperti tertidur, lalu terbangun dalam waktu penghakiman. Ini bicara dimensi yang berbeda. Kita dimensi ruang dan waktu, karena sifat roh kita adalah kekekalan, mereka masuk ke dalam dimensi kekekalan, rohnya. Nah, ini harus betul-betul diberikan pengertian yang mendalam. Jadi upah dosa adalah maut, kematian. Kita terpisah. Pertanyaannya, kalau kita tidak berdosa, kalau Adam tidak berdosa, apakah mungkin kita tidak mengalami kematian? Mungkin jawabannya. Tetapi ingat, tubuh kita yang kita kenakan sekarang, atau tubuhnya Adam yang dikenakan Adam adalah tubuh alamiah, belum tubuh mulia. Di dalam 1 Korintus pasal 15, saya bacakan untuk kita, supaya kita bisa paham betul tentang hal ini. Ada tubuh surgawi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ayat 42-nya. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi jelas di dalam ayat-ayat itu bahwa ada 2 kategori tubuh yang secara indrawi kita bisa lihat, kita bisa tahu. Yang pertama tubuh alami. Tubuh ini, tubuh yang dikenakan Adam. Jadi kalaupun Adam tidak berdosa dan kita tidak melakukannya, karena memang itu, tetap tubuh kita ini bukan tubuh yang mulia seperti yang Tuhan akan berikan kepada manusia. Dengan demikian, tubuh kita tidak pantas, tidak layak ada di dalam langit dan bumi yang baru. Nanti di sana kita akan mengenakan tubuh surgawi. Dari mana bahan bakunya, apa bahan bakunya tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Kalau kita tubuh ini jelas, kalau Adam dari debu tanah. Kalau kita jelas hasil konsepsi dari ibu dan bapak kita di rahim ibu kita. Dibesarkan di rahim ibu kita dari sejak pertemuan konsepsi sperma dan sel telur, lalu terbentuklah kita. Jadilah kita di sana. Lalu dilahirkanlah kita oleh ibu kita. Itu sebabnya anak-anak perlu menyadari penting untuk menghargai ibu.
Karena ibu itu membesarkan kita di rahimnya paling tidak 9 bulan 10 hari. Anak yang begitu nakalnya sama ibu, itu tidak dapat berkat apa-apa. Yang begitu memberontaknya sama ibu, sama mamanya, itu tidak mendapatkan apa-apa. Sangat menyedihkan orang-orang yang melawan orang tuanya. Karena dia sudah membesarkan. Dialah yang mengandung kita. Dan dialah yang melahirkan kita dengan taruhan nyawanya. Dengan taruhan nyawanya. Bisa jadi ada yang meninggal karena melahirkan anaknya. Nah, ini penting. Nah, karena kita sudah berdosa, kita akan terpisah dengan tubuh ini. Dan akhirnya roh kita menunggu waktunya kita akan kembali. Itu kematian fisik. Kematian fisik biasanya sangat seremonial dipakai untuk acara adat, acara agama, dan acara yang lainnya. Dan kita tahu itu terjadi. Sangat penting kita pahami. Namun kita juga tahu bahwa ada hal yang lain, yaitu kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Kematian rohani adalah terpisahnya kita secara individu, secara pribadi dengan pencipta kita. Karena dosa kita, karena keberdosaan kita, seperti Adam menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan, melarikan diri di hadapan Tuhan. Kalau tidak Tuhan yang datang kepadanya, Adam tetap bersembunyi. Adam tidak pernah mau mengakui itu, kecuali Tuhan yang menegur dia. Adam, di mana engkau? Maka Adam bilang, aku takut, karena aku telanjang. Dia tahu, dia sadar bahwa dia berdosa kepada Allah. Dia melakukan kejahatan kepada Allah. Jadi itu ada putus hubungan. Yang memutuskan hubungan siapa? Allah. Tidak. Yang memutuskan hubungan antara manusia dengan Allah adalah manusia itu sendiri. Allah tetap di dalam providensianya memberikan kebaikan. Buktinya apa? Waktu Adam masih di Taman Eden, paling tidak ada 3 kebaikan yang diberikan Tuhan. Yang pertama, janji keselamatan. Yang kedua, binatang yang baru saja diciptakan Tuhan itu, satu binatang yang baru diciptakan Tuhan itu dikorbankan. Disembelih, diambil kulitnya, dikenakan kepada Adam dan Hawa. Yang ketiga, Adam yang sudah di dalam dosa, dilarang untuk makan buah pohon kehidupan. Supaya Adam dan Hawa tidak ada di dalam keberdosaan terus-menerus. Tetapi juga ada hukuman yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Selain kematian, selain juga dia diusir dari taman itu, taman yang ada di bumi ini, maka terjadi suatu keputusan. Tetapi Tuhan tetap sudah mengampirinya, menjaga, mengajaknya, membawanya kembali. Dosa akibatnya membuat putus hubungan. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, demikian firman Tuhan. Bukan tanganku kurang panjang untuk menolong, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar, tapi yang memisahkan engkau dan aku adalah dosamu. Karena Allah itu kudus, suci, adil, mulia. Allah mengampuni, tetapi Allah tidak mentoleransi dosa apapun yang diperbuat manusia. Caranya bagaimana ia mengampuni? Dengan menyampaikan korban. Dia beritahu ada anaknya nanti yang akan rela mati baginya, bagi kita manusia. Ada yang dikorbankan untuk menggantikan kita. Itu cara Tuhan mengampuni kita. Jadi cara Tuhan mengampuni kita bukan seperti cara kita mengampuni orang lain. Cara Tuhan mengampuni kita adalah dengan menyuruh anaknya menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan menggantikan kita pada posisi penghukuman. Itu cara kasih Tuhan. Kita hanya melihat waktunya, kenapa tidak waktu itu saja. Tuhan punya waktu, punya ketentuan yang kita tidak bisa ganggu-gugat. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan Allah kita. Jadi dosa mengakibatkan putus hubungan. Apa dampaknya kalau dosa itu membuat kita putus hubungan dengan Allah? Yang pertama, tentu kita akhirnya tidak membuat diri kita itu berbuat baik. Kita akhirnya cenderung berbuat dosa. Kejadian pasal 6 menggambarkan bahwa manusia di bawah kolong langit ini berdosa kepada Allah. Kecenderungan hatinya berdosa kepada Allah. Manusia mendirikan kepercayaannya, kebudayaannya, dengan kemampuan berpikirnya, tapi meleset dari kehendak Tuhan. Tidak tepat sasaran. Arahnya, dasarnya bukan ditujukan kepada Allah, tetapi bagi diri. Egosentris, selfish, dan segala hal yang berkaitan diri lebih utama. Di dalam Kejadian pasal 6 jelas sekali bahwa manusia kecenderungan hatinya itu berbuahkan dosa. Itu akibat daripada manusia sudah putus hubungan dengan Allah. Rohaninya sudah mati. Maka di sini dikatakan di ayat yang kelima, Kejadian pasal 6, ketika Tuhan Allah
dilihat Tuhan Allah, dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nuh sendiri mendapatkan kasih karunia. Nuh bukannya tidak orang berdosa, Nuh tetap orang berdosa karena keturunan Adam. Tetapi ayat 8 memberikan kita gambaran. Nuh diselamatkan, anak-anaknya diselamatkan, karena apa? Ayat 8. Nuh mendapat kasih karunia. Bukan karena Nuh itu baik, tetapi karena Tuhan yang baik memberi kasih karunia kepadanya. Jadi putus hubungan. Sehingga manusia apa? Salah arah. Menyembah matahari, bintang, bulan, pohon, gunung, bahkan menyembah dirinya atau menyembah leluhurnya. Salah arah. Menyembah ciptaan, menyembah manusia, menyembah buatan tangannya sendiri, tidak menyembah Allah yang adalah roh adanya. Salah arah. Sehingga manusia betul-betul putus hubungan. Menyembah Baal dan sebagainya. Menyembah dewa-dewa yang diimajinasikan manusia, yang coba manusia buat mitosnya, pemikirannya, sehingga manusia makin jauh dari Tuhan. Nah, itu akibat dosa. Sehingga kepercayaan, peradaban menyimpang dari Tuhan Allah. Terjadilah rasis, terjadilah etnosentrisme, terjadilah intoleransi, terjadilah radikalisme, terjadilah sikap-sikap saling membenci. Karena masing-masing kelompok merasa dirinya paling benar. Padahal sama-sama berdosa dan salah di hadapan Tuhan. Karena salah arah. Bahkan di dalam Kejadian pasal yang ke-11, khusus keturunan daripada Ham, yaitu Nimrod dan keturunannya, itu di tanah Sinear membuat Menara Babel. Apa tujuannya Menara Babel itu? Yaitu supaya mereka mencari nama, mendapatkan nama dirinya mereka sendiri. Aku mau mendirikan Menara Babel untuk kita tidak berserak dan untuk kita bisa meninggikan nama. Dikatakan demikian di dalam Kejadian pasal 11. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Membuat gedung tinggi bagus, tapi meninggikan diri, mau menyamai Tuhan, itulah kejatuhan. Jadi ketika kita mau meninggikan diri, mau menyamai Tuhan, itulah kejatuhan. Dan Tuhan marah. Nah, ini putus hubungan. Sehingga terjadi pembelokan. Maka kesimpulannya di mana tertulis? Di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, di antara manusia yang sudah pasti mati fisik, di antara manusia yang sudah pasti mati rohani, Tuhan telah menetapkan. Ingat apa yang saya jelaskan di awal, bahwa ada orang pilihan yang akan ditebus. Dalam satu pasal Matius ayat 12, Matius 1 ayat 12, 21. Matius pasal 1 ayat 12, 21 dikatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan itu akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya dari dosa mereka. Jadi jelas sekali dikatakan bahwa Kristus datang, inkarnasi menjadi manusia untuk mati menebus umatnya. Siapa umatnya? Di antara manusia yang diciptakan Tuhan itu. Yang dalam Alkitab sudah kita tahu nama-namanya. Bahkan kalau dia bukan orang pilihan, tetapi terhisap dalam bangsa Israel, saya ulangi, bahkan kalau dia bukan orang pilihan, tapi terhisap ada dalam komunitas orang Israel, tetap kalau dia bukan orang pilihan, bukan orang pilihan. Namun kalau dia bukan bangsa Israel, keturunan Israel, tetapi dia percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dia beroleh keselamatan. Siapa contohnya dalam Alkitab yang bukan bangsa Israel? Melkisedek misalnya. Abraham memberi persembahan kepada Melkisedek. Dia bukan orang Israel, tapi dia imam Allah yang maha tinggi. Orang Israel belum ada di situ. Contoh yang kedua apa? Siapa? Ayub misalnya. Dia juga bukan orang Israel. Dia bukan keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Dia sejaman dengan Abraham. Siapa lagi contohnya? Ada Rahab. Rahab yang menikah dengan keturunan Yehuda. Siapa lagi? Rut yang menikah dengan Boas. Siapa lagi? Betseba yang menikah dengan Daud. Mereka bukan orang Israel, bukan orang yang dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Tapi mereka terhisap di dalam siapa? Mereka terhisap di dalam orang pilihan. Sehingga namanya tercatat di dalam Injil Matius, tercatat itu silsilah mereka. Demikian juga di dalam konteks sekarang. Ada banyak orang yang mengaku beragama, khususnya beragama Kristen, tetapi apakah mereka yakin orang pilihan?
Namun juga ada banyak orang yang belum beragama Kristen, tetapi mereka diam-diam karena kondisi sosial politik dan budaya, mereka sudah percaya kepada Kristus. Mereka orang percaya. Ada banyak misalnya di negara-negara yang sangat melarang adanya kekristenan. Mereka tidak ada tulis agama di dalam identitas mereka. Mereka tidak bisa menuliskan itu, baik di negara-negara yang melarang itu maupun di berbagai tempat di dunia ini, tapi hati mereka percaya kepada Kristus. Mereka orang pilihan. Tapi ada banyak orang yang mengaku quote-unquote beragama Kristen, entah Katolik, entah Protestan, dengan beribu atau beratus ribu denominasi, tapi mereka apakah benar sudah umat Tuhan? Sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi saya dan bagi Anda. Apakah Anda, mahasiswa di kelas ini, semuanya sudah benar-benar orang yang dilahirkan oleh Roh Kudus? Ini penting. Jadi di antara kita, ada yang bukan orang pilihan. Di antara umat manusia. Tapi di antara umat manusia yang ada dari zaman Adam sampai akhir zaman, ada banyak orang pilihan. Siapa orang pilihannya? Kita tidak boleh berasumsi, kecuali yang tulis dalam Alkitab. Kita juga tidak punya hak menghakimi orang lain, atau menjudge, atau memberi stempel, stigma kepada orang lain. Periksalah diri sendiri, berikanlah pengakuan pada diri sendiri, lalu nyatakan itu kepada orang lain. Jadi inilah akibat kematian rohani. Oke. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah kematian kekal. Setiap orang yang seumur hidupnya di bumi, yang kelihatan kita tahu, yang menolak Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak sujud kepada Tuhan, yang tidak mengakui keselamatan dari Tuhan Allah di dalam Kristus, dalam konteks sekarang, mereka pasti tidak akan datang kepada Tuhan, tidak mungkin mampu datang kepada Tuhan. Mereka yang jahat itulah yang akan dihukum Tuhan di api neraka. Di dalam Matius pasal 25, saya sampaikan satu ayat yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam khotbahnya atau pengajarannya tentang penghakiman terakhir. Saya kutip 1-2 ayat saja. Matius pasal 25 ayat 41 dan 42. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan haus, dan atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini Tuhan Yesus yang bicara. Ini Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita. Dan di dalam Wahyu, Wahyu pasal yang ke-20, saya bacakan untuk kita. Wahyu pasal yang ke-20, demikian firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Inilah kematian kekal. Inilah kematian kekal yang tidak bisa ditoleransi lagi. Tidak ada pengampunan. Jadi kalau sudah manusia itu terpisah tubuhnya dari rohnya, berarti mati fisik, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan perbuatan apapun yang baik. Dan kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, di masa-masa dunia kita masih hidup di bumi, dalam kondisi kita mati rohani, kita bisa percaya kepada Tuhan, itu karena anugerah Tuhan yang mendahului respon saya dan Anda semua. Jadi kalau kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah mati karena dosa kita. Nah, ini akibatnya. Jadi kematian itu mengerikan, menakutkan, tetapi sekaligus bagi orang percaya adalah menggembirakan, karena itu adalah pintu untuk kita masuk ke dalam kekekalan. Bagi orang-orang yang tidak percaya, kematian itu menakutkan. Bagi kita orang percaya, kematian itu menggembirakan. Nah, itu bagian yang penting. Jadi saya sudah jelaskan tentang asal dosa, kemudian akibat dosa, lalu dampaknya dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau perpanjang lagi tentang dampaknya. Kalau kita orang yang berdosa, dampaknya dalam ilmu pengetahuan bagaimana? Begini, jadi saya akan memberikan kepada Anda penjelasan lagi supaya setiap kita bisa memahaminya dengan baik.
Di dalam bagian ini, saya akan kembali untuk menjelaskan hal tentang bagaimana dampak dosa itu berkaitan dengan penemuan kita. Jadi kalau manusia itu memiliki kemampuan untuk berpikir, maka manusia itu paling tidak seperti ini, ya. Jadi kita manusia itu punya kemampuan untuk melakukan satu tindakan untuk melihat dunia ini. Kita diberikan kemampuan berpikir. Ini manusia, di sini bumi dan alam semesta. Sekalipun manusia itu di dalam keberdosaannya, rusak total, tetapi tetap manusia masih mempunyai pikiran. Pikiran inilah yang membuat manusia mampu melihat realitas ini, realitas daripada alam ini, alam dan juga bumi. Ini realitasnya. Dan di sini ada kebenaran. Jadi di sini ada kebenaran yang tidak tertulis, tetapi kebenaran ini menjadi kebenaran yang dapat kita lihat, kita amati. Di sini kita observasi, melakukan observasi karena kita memang manusia yang selalu memberikan pengamatan. Lalu juga kita berada di dalamnya dalam sebuah pengalaman. Pengalaman di dalam konteks kehidupan kita, lalu yang mendorong keduanya ini adalah intuisi kita untuk kita bisa menggunakan pemikiran kita untuk kita mengobservasi dan punya pengalaman. Di dalam alam ini, di sini ada masyarakat, ada manusia, ada bulan, bintang, dan sebagainya. Ada kebenaran ditanamkan Tuhan. Jadi Tuhan menanamkan ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, Allah menciptakan manusia, tentu kita tahu bahwa manusia diberikan akal budi, kemampuan berpikir. Dan juga Allah menciptakan alam semesta, dan di sini ada kebenaran. Nah, dua hal ini penting. Jadi ada kebenaran Tuhan, di alam ini ada manusia yang bisa mempunyai. Sekalipun pada posisinya manusia sudah berdosa. Jadi manusia sini sudah berdosa. Sudah berdosa, tapi tidak rusak total, tidak rusak mutlak, masih rusak total. Jadi arahnya dasarnya sudah salah, tetapi manusia masih menggunakan fungsi otaknya. Maka pikirannya masih bisa dipakai. Nah, kita lihat apa yang terjadi setelah manusia itu mengamati dan punya pengalaman dari sini, karena di sini ada kebenaran, maka dari kebenaran ini ditemukanlah. Jadi ada penemuan, dan penemuan ini dapat menghasilkan yang namanya apa? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini hasil penemuan yang digunakan oleh manusia. Ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan ini terdorong teknologi, baik teknologi tradisional maupun juga teknologi modern ataupun teknologi digital sekarang. Teknologi di sini. Nah, dari sini kita akhirnya terbentuklah yang namanya culture atau peradaban, ya, culture di sini. Jadi penemuannya bisa berkaitan dengan observasi langsung dan pengalaman kita lalu terjadi. Nah, persoalannya adalah ketika kita menemukan ini, ternyata penemuan kita itu kalau tidak lengkap, itu menimbulkan salah teori. Jadi kalau negatif atau tidak lengkap, maka menimbulkan salah teori, menimbulkan salah di dalam penggunaan teknologi. Ini bisa terjadi. Kita contoh misalnya kalau ada orang mengatakan manusia itu dari makhluk monyet, tetapi tidak lengkap datanya karena tidak ada bukti monyet bisa berevolusi dan tidak ada hasil penemuan tengkorak yang punya volume yang sama dengan manusia. Nah, tetapi kalau dia lengkap, jadi oke, penemuannya oke, maka itu bermanfaat untuk peradaban. Ini yang pertama. Tetapi kalau dia pun lengkap penemuannya, namun manusianya menggunakannya untuk hal yang jahat, misalnya, yang jahat itu bisa terjadi. Misalnya penemuan bom atom. Itu kan bagus untuk teknologi kita, tetapi dipakai untuk melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan dan sebagainya. Atau penemuan adanya virus.
Tetapi virus itu ternyata dilakukan satu tindakan penyebaran tanpa adanya antivirusnya, sehingga akhirnya terjadi kejahatan. Nah, ini dari kebenaran yang ada ditemukan karena manusia punya pikiran karena Allah sudah menanamkannya. Nah, mengapa manusia bisa menemukan kebenaran di dalamnya? Kenapa manusia bisa menemukan kebenaran di dalamnya? Karena pertama, di dalam alam ini ada yang namanya keteraturan, teratur. Kalau tidak teratur tidak bisa ditemukan sebuah. Jadi tetap ada semacam hukum alam yang teratur. Teratur. Jadi teraturnya jatuhnya apel dari pohon, jatuhnya dedaunan ke bawah dan sebagainya. Teraturnya satu keluarga, satu masyarakat, satu komunitas, teraturnya bumi berputar mengelilingi matahari, teraturnya bulan mengelilingi bumi dan sebagainya. Itu keteraturan. Keteraturan ini yang diamati sehingga melahirkan teori, ya. Lalu yang kedua adalah indah, beauty. Indah bukan hanya bicara cantik, tapi bicara tentang bagaimana keindahan itu terjadi. Ini indah. Yang ketiga, jujur. Jadi apa adanya. Integritasnya ada di sini. Nah, ini yang menjadi kategori adanya kebenaran di alam yang dapat diamati oleh manusia, diobservasi, dan manusia ada di dalamnya. Manusia ada di dalamnya, manusia mengamatinya, manusia mengamati dirinya sendiri, manusia mengamati lingkungannya, lalu terbentuklah orang-orang yang mau membuat rumusan menjadi ilmu pengetahuan. Dampak dosanya di mana? Bukan pada kebenarannya, jadi kebenarannya, tapi pada penemuannya. Jadi kata kuncinya dampak dosanya di penemuannya. Apakah penemuannya itu lengkap ataukah penemuannya itu tidak lengkap? Jadi apakah penemuannya itu tidak lengkap atau penemuannya lengkap? Kalau tidak lengkap, menimbulkan teori, konsep, dan bisa jadi teknologinya salah. Tapi sudah sempat digunakan manusia. Kedua, kalau penemuannya lengkap, objektif, tetapi penggunaannya, ya, jadi penggunaannya tidak baik, orang yang menggunakannya, ingat orang yang menggunakannya, manusia yang memanfaatkan teknologi itu dan penemuan itu adalah orang berdosa. Kalau manusia yang memanfaatkannya itu jahat, maka hasilnya juga adalah kejahatan. Misalnya pisau dapur untuk memotong segala bumbu dapur, tapi bisa saja orang jahat menggunakannya untuk membunuh atau mencelakai orang lain. Nah, ini dampaknya. Jadi pada dirinya ilmu pengetahuan itu baik karena memang Tuhan memberikan kebaikan di dalam alam ini. Hanya saja manusia melenceng menemukannya. Bisa tidak lengkap, bisa lengkap, tapi begitu lengkap tapi salah menggunakannya. Nah, ini dampaknya. Dampak dosa dalam ilmu pengetahuan. Contohnya teori evolusi. Itu tidak lengkap, tapi sudah menjadi kadung, dipercaya menjadi hal yang benar. Akhirnya manusia dianggap keturunan monyet. Salah besar karena tidak ada pembuktiannya. Tidak ada makhluk missing link-nya. Tidak ada simpanse yang dapat mengikuti cara pola hidupnya manusia. Tidak ada. Jadi itu adalah salah besar karena tidak objektif, tidak bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan penemuan itu valid, maka itu tidak benar. Nah, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dimengerti dengan baik, ya, bisa dimengerti dengan baik, dapat dipahami dengan utuh. Itu hal-hal yang saya sudah sampaikan dari mulai asal-usulnya dosa, akibat dosa, maupun dampaknya dalam kehidupan kita. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat. Kesimpulannya, yang pertama, setiap kita adalah orang berdosa yang bisa berbuat dosa kapan saja, ada atau tidak pemicunya, kita akan mungkin bisa berdosa. Kedua, setiap kita cepat atau lambat, dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi sakit, dalam keadaan aman ataupun tidak aman, kita akan dipanggil Tuhan Allah. Sehingga kita harus mempersiapkan diri masing-masing kita dengan pertanyaan, sudahkah saya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Allah? Kalau belum, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang itu, dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di rumah Bapakku banyak tempat dan disediakan olehnya. Itu bagian kedua. Yang ketiga, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai seorang akademisi, kita harus banyak belajar kebenaran yang Tuhan berikan di alam. Kebenaran-kebenaran Tuhan adalah kebenaran-kebenaran yang dinyatakan Tuhan, yang dirumuskan dalam ilmu pengetahuan. Kita dituntut dan dituntun untuk menghasilkan
ilmu pengetahuan agar terjadi sebuah perubahan peradaban. Ada transformasi kebudayaan, transformasi kehidupan melalui ilmu pengetahuan. Itu sebabnya kita dididik. Kalau ada hasil dari ilmu pengetahuan teori konsepnya itu salah, kitalah yang punya tanggung jawab untuk memperbaikinya. Itu sebabnya setiap mahasiswa, baik S1, S2, S3, wajib hukumnya menghasilkan sebuah karya tulis, skripsi, tesis, atau disertasi, untuk menguji berbagai teori, berbagai konsep, agar dapat dimanfaatkan bagi orang banyak. Kita harus berjuang di sana. Kita harus banyak belajar. Di teori-teori yang ada di manajemen misalnya, coba pikirkan, coba renungkan di dalam manajemen, hal-hal apa saja secara teoritis yang perlu diperbaiki, perlu direnovasi, perlu diperbaharui, atau hal-hal apa saja yang dapat difungsikan dengan betul-betul dalam konteks kekinian. Itu integritasnya, itu integrasinya. Supaya kita jujur, kalau memang ada teori-teori di masa lalu yang tidak bisa kita lagi pakai, kita tidak bisa pakai. Itu integritasnya. Tapi juga kita tidak bisa mendiamkan kalau ada teori yang usang itu kita pakai sekarang. Karena kita berarti tidak jujur. Perlu adanya sebuah upaya untuk integrasi baru dalam ilmu. Nah itu. Jadi tujuan kelas ini, mata kuliah ini, khususnya topik ini, yang pertama berkaitan dengan kesadaran diri kita orang berdosa tadi. Yang kedua, kita dituntun untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan Allah. Yang ketiga, kembangkan pengetahuan, pengalaman, pengertianmu untuk maju menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain.